Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Ahmad Dahlan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing di acara Stadium General ini. Terima kasih juga kepada rektor, kepada dekan Universitas Ahmad Dahlan, pada Bisindo, pada OJK, DIY, khususnya tadi Pak Parjiman yang sudah memberikan ibaratnya snapshot atau overview tentang perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Nah, kali ini saya akan fokus kepada bagaimana seorang mahasiswa, ya, mungkin nanti juga kita bisa bilang juga bagaimana seorang bankir yang ada sekarang misalnya untuk level cabang syariah di Yogyakarta atau levelnya di BPRS, gimana caranya agar bisa loncat ya ke industri keuangan syariah global. Jadi sebenarnya sebelum saya mulai kepada slide, sebenarnya segala sesuatu itu dimulai dari mimpi ya. Kalian ingin melakukan sesuatu misalnya setelah 5 tahun kemudian, setelah 10 tahun kemudian, itu kalian harus men-set up strategi. Kalian harus tulis mimpi kalian itu. Jangan kira orang yang bekerja di luar itu tidak ada batu sandungan di dalam perjalanan mereka. Itu banyak sekali cobaan tantangan yang mereka hadapi, tapi mereka menghadapinya segala tantangan itu dengan positif. Ya, segala sesuatu yang ada di hadapan kita itu ketika kita dihadapi sebuah masalah itu sebenarnya kita lagi diuji untuk apakah kita mampu enggak untuk melompat ke ke depan. Jadi kalau sebenarnya kalau cerita-cerita saya dulu, saya juga berapa kali ditolak ya. Mungkin bagi para mahasiswa yang pernah ditolak itu jangan sedih ya. Penolakan itu bisa jadi itu adalah seperti obat kita untuk merubah strategi kita ya, merubah langkah kita. Mungkin kita nggak harus melangkah ke depan, kita ke samping dulu atau ke belakang dulu ya. Kalau yang pernah ditolak sama gebetan, ditolak sama inceran, itu biasa itu. Kita harus buktikan bahwa kita bisa melangkah lebih besar lagi dari itu ya. Saya juga dulu pernah ditolak di salah satu bank syariah nasional di Indonesia. Saya juga pernah di PHP salah satu bank syariah terbesar di Indonesia juga. Tapi saya tetap terus berkarya, tetap terus membuktikan bahwa saya mampu untuk menjadi bankir. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita melihat ke depan mau jadi apa kita pertama itu harus men-set up objektif kita. Ke depan tuh kita mau apa? 5 tahun ke depan saya mau jadi apa? Terus 10 tahun ke depan target saya apa? Itu harus harus jelas. Karena kalau kita nggak punya target, kita itu seperti orang yang yang jalan sekedar jalan. Tapi kalau orang mempunyai target, misalnya saya dalam 5 km saya harus menempuhnya dalam waktu misalnya 10 menit. Berarti kerja saya harus lari, nggak bisa saya jalan. Kalau misalnya saya harus menempuh itu dalam 5 menit, berarti kerja saya harus lebih banyak lagi. Nah, nanti urusannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya di dalam industri keuangan syariah ada banyak, nggak hanya jadi bankir ya. Ada orang yang misalnya passion-nya lebih kepada menjadi ekonom syariah.
Ada yang juga lebih pada ini keuangan syariah secara umum. Ada yang juga ingin menjadi dosen, ya, atau ini profesor di universitas. Ada juga yang menjadi bankir nasional. Ada yang juga pengen mindsetnya I have to be, I have to go global. Ini saya harus menjadi bankir yang pergi yang keluar ini dari Indonesia. Saya harus membuktikan level saya nggak hanya nasional, saya juga bisa compete berkompetisi kepada dunia global. Ada juga yang pengen jadi ini ahli pasar modal syariah, ada juga Islamic philanthropist, ada ini asuransi syariah, ada juga yang pengen jadi syariah scholar secara global. Ya, jadi ini mulai sekarang ini kalau mahasiswa harus di set up itu. Nanti ke depan mau ngapain? Ya, ke depan itu misalnya saya mau jadi bankir syariah internasional, ya harus disesuaikan dengan target ke depan 5 tahun ke depan itu seperti apa. Ini kalau ini kurang paham tanya dosen, kalau kurang paham juga tanya kepada ini orang-orang yang sudah berkarir di industri perbankan ini nasional. Tanya juga kepada orang yang sudah berkarir di industri keuangan global. Ini sekarang ada LinkedIn, bisa tanya, ya, bisa ini ibaratnya ini friend ini nanti ketika add friend tanya ini, apalagi khususnya di dalam ini sekarang webinar banyak sekali acara-acara yang mengarahkan kita itu untuk ini paham tentang industri keuangan global, ya. Saya paham ini sebagai mahasiswa, saya dulu juga sama, saya ingin menjadi sesuatu yang yang beda sendiri gitu loh. Mungkin ini dulu ini kita ketika kita ngelihat, ya, dulu pas ini ketika saya mahasiswa dulu, saya melihat misalnya ada Mercy lewat gitu kan, itu kan pengen gitu ya, naik Mercy gitu kan. Ini kita juga pengen misalnya punya ini mobil BMW, kita juga pengen kadang punya mobil yang mewah-mewah itu kayak Range Rover kayak ini, atau tinggal di lokasi premium, tinggal di rumah mewah, itu adalah keinginan ini orang kebanyakan, ya. Tapi ini untuk mencapai itu kan kita harus mempunyai strategi. Ini gimana kita bisa mencapai hal-hal tersebut, ya. Ketika pertama sekali saya mau ke sini, saya tuh ini sharing aja ini, saya tuh melihat mobil, pengen beli mobil apa nanti di Oman, karena ini saya melihat di Indonesia itu, ya, di Indonesia itu mobil Yaris itu udah keren, ini di Vios lah kalau di Indonesia. Jadi saya nyarinya Vios dulu ketika pas mau kerja di sini. Pas saya ini cari Vios, harganya ini oke nih, ini gaji sebulan aja langsung bisa beli gitu kan. Ternyata pas ketika saya sampai di sini, saya berubah lagi pikiran. Ternyata saya ngelihat sekretaris kita aja itu naiknya Mercy, jadi saya nggak jadi lihat ini mau beli mobil Vios. Akhirnya saya berubah, ini ikutan beli mobil Jerman juga gitu. Nah ini artinya apa? Ketika kita berada di lingkungan yang biasa-biasa, mindset kita itu menjadi biasa. Ketika kita ini berada di lingkungan orang-orang yang hebat, mindset kita berubah juga jadi hebat gitu. Coba ini bayangkan, pernah nggak ini, saya dulu nggak pernah kebayang punya mobil Jerman di usia yang masih sangat muda, dan itu nggak ganggu ini keuangan gitu loh. Ini itu juga nggak pernah kebayang dulu waktu ini pas ada acara ini kayak Gias gitu, nyoba-nyoba dulu, bos saya dulu pernah bilang itu, sekarang ini beliau jadi dirut di Bank Riau Kepri, Pak Andi. Dia bilang, Iman, kamu kalau mau punya mobil ya ini bayangin aja, ntar jadi. Saya pikiran sama ini. Ternyata benar. Dulu saya cuma megang yang berani saya pegang tuh Yaris. Tapi ketika kita udah ini di lingkungan yang orang-orang yang hebat luar biasa, ini Yaris itu bahkan nggak kita lihat. Yang kita pegang itu kayak Range Rover, Mercy keluaran terbaru misalnya,
mobil Jerman atau mobil Lexus itu udah normal di sini untuk orang yang mempunyai posisi. Ya, jadi kadang-kadang motivasi kita itu adalah awalnya rata-rata orang adalah ingin memiliki sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya. Tapi ya, ingat ini kata ini tadi sempat di-share, duniawi itu memang harus kita cari, tapi jadikanlah duniawi itu sebagai jembatan untuk ini mendapatkan ukhrawi. Okay. Nah, ketika kita udah men-set up objektif kita pengen ke depan mau jadi bankir syariah internasional, kita harus match ini kegiatan kita itu dengan apa yang kita harapkan di beberapa tahun kemudian. Misalnya kalau sekarang lagi semester 1 atau lagi di kuliah semester berapapun itu, kita harus mengembrace diri kita atau ikut dalam kegiatan-kegiatan yang akan mensupport ini target kita 5 tahun 10 tahun kemudian. Jangan ini misalnya mau jadi bankir internasional tapi di acara-acara perbankan syariah, di acara-acara ini yang sifatnya dengan keuangan syariah kita nggak pernah ikut. Berarti nggak match itu. Kita juga nggak akan pernah ketemu sama misalnya orang-orang top di keuangan syariah. Kita nggak pernah ketemu sama kepala cabang, orang-orang ini kepala wilayah. Akhirnya informasi yang kita dapatkan nggak banyak. Akhirnya mindset yang kita tanamkan di dalam kepala itu nggak masuk ini setelah 5 tahun kita mau jadi apa. Tapi kalau kita sering ketemu, saya ketemu dengan misalnya kepala cabang, diskusi, tanya biasanya industri itu butuhnya apa, kekurangannya apa, kira-kira saya sebagai mahasiswa itu harus ngapain supaya nanti bisa seperti Bapak misalnya, bisa seperti ini Mas nih. Nah, itu harus matching dengan target 5 tahun 10 tahun kemudian. Ada webinar industri keuangan syariah ikut, ada international conference ikut. Padahal ini sekarang lebih mudah untuk ini karena banyak sekali acara-acara ini yang sifatnya free, ya gratis. Bahkan tadi saya lihat dapat door prize. Nih, ada juga study forum ini yang lingkup ini kampus juga ikut aktif. Ada nih dan ini yang sering saya lakukan. Saya sering membaca kisah-kisah sukses orang-orang hebat. Saya ketika habis membaca kisah sukses orang hebat itu, pandangan saya langsung tuh, wah nanti saya harus bisa kayak gini nih. Nanti saya bisa melakukan ini. Nanti saya akan bisa seperti orang ini. Saya kadang-kadang kalau ada CEO gitu ini, saya sering ngajak ngobrol gitu. Ini pengalaman dia cerita dulu gimana. Ada orang yang berhasil misalnya yang masuk ke level ini top manajemen, ajak ngobrol juga kisahnya dulu gimana. Itu selalu ini keinginan tahuan itu selalu ini menjadi motivasi saya untuk bisa seperti mereka. Dulu ketika saya di kampus, saya ini selalu menemuin kalau ada tamu dari luar. Ketika saya dulu di Kairo, ada tamu di luar tuh saya deketin, saya ajak ngobrol, sekedar foto gitu. Ini nanya ini gimana, ini pengalaman segala macam. Itu menjadi semacam ghirah untuk ini bisa seperti mereka gitu. Selalu itu yang menjadikan saya saya harus bisa seperti ini mereka. Dan kadang-kadang ini kita minta petunjuk juga. Ini yang disebutkan link kan. Nih, karena bisa aja dari mereka itu kita mendapatkan jalan untuk ini karir kita ke depan. Misalnya dulu saya punya teman satu kelas di waktu saya ngambil S2 perbankan di IIBF itu. Saya punya teman sekelas yang waktu itu dia levelnya udah deputi gubernur. Ya, deputi gubernur Bank Negara Malaysia. Ini orangnya baik. Ini kalau ini kita ajak ngobrol nanya tuh senang dia jawab. Itu ketika ini berapa tahun kemudian dia jadi gubernur Bank Negara Malaysia. Itu kan ini saya dulu juga ketika ini karir pertama saya dulu juga disupport sama dia. Ini nanya, ini Dato, ini saya pengen lah ini kerja di bank syariah. Akhirnya dikasih jalan itu ke KFS, ini Kuat Finance House ya. Ini kalau kita apply sendiri kan lama tuh. Tapi kalau misal ibaratnya deputi gubernur ngasih surat langsung ke ini CV-nya langsung ke salah satu
HRD di sana, langsung dipanggil itu, nggak nyampe sehari 2 hari langsung tuh dipanggil adanya kita dari KFS bisa datang nggak nih, cepet itu kalau yang ini yang ngasih CV kita tuh deputi gubernur. Alhamdulillah kemarin beliau sempat jadi gubernur. Ya. Terus ini kita harus yang selanjutnya adalah kita harus sering baca. Ya. Baca ini saya ini sehari nggak baca itu mungkin bisa pusing saya. Ini baca ini hal-hal terbaru apa, ini update terbaru apa. Misalnya tentang sekarang orang fokus pada digital banking, orang fokus kepada e-money, orang fokus kepada cryptocurrency. Kita harus ini master juga itu. Jangan ini puas dengan apa yang kita capai sekarang. Ya, ini karena ini ke depan kita nggak tahu ini perbankan ini apakah ini tetap bercabang atau mereka cukup di satu kantor pusat aja tanpa perlu cabang. Ya, kita nggak tahu ke depan. Tapi kita harus ini kuasain semua apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Terus ini kalau saya dulu, saya itu juga sering ini kalau ada acara misalnya kayak di Jogja gitu, kalau saya kuliah di Jogja, kalau ada acara seminar, webinar itu misalnya kayak ini ada perwakilan dari OJK atau BI atau Bank Syariah gitu. Saya selalu memperkenalkan diri. Ini Pak, ini saya nama saya Iman, saya ini sangat interest untuk ini kontribusi di keuangan syariah. Saya pengen ini pengen juga seperti ini misalnya kerja di OJK. Saya kalau yang pengen ke OJK ya bisa nanti ketemuin misalnya Pak Barjiman. Ini nanti setelah ini harus tunjukkan itu kalau ini kalau kita itu punya interest untuk ini ke depan itu untuk maju, karena orang-orang yang ini ingin maju itu biasanya semangatnya beda sama orang yang ini enggak pengen maju. Kalau orang yang pengen maju itu ibaratnya kalau ngomong itu positif aja kerjanya. Ketika ada challenge positif, ada masalah dilihatnya positif. Tapi kalau orang yang ini enggak punya ini target masa depan, ini ibaratnya nanti mau jadi apa nanti 5 tahun kemudian. Ini ibarat air mengalir aja lah. Ya kadang air mengalir selalu ke bawah, nggak bisa dia naik ke atas. Ya, ini harus usahakan ini kita itu bisa naik ke atas, jangan ini ke bawah aja terus. Ya, ibarat kayak orang ini puasa, bro, ibaratnya kan. Ente ini minat nggak jadi ini bangkit? Ini jadi bangkit mah berat. Ini tesnya aja banyak ini. Kayak teman saya dulu nggak lulus lah. Ini kok ini kalau yang dijadikan figur itu adalah teman yang nggak lulus, repot. Yang harus dijadikan figur itu adalah orang yang udah sukses di industri keuangan syariah. Jangan dijadikan teman. Kalau misalnya ada bilang teman sulit, harus buktikan ini bahwa itu nggak sulit. Saya bisa itu. Saya kalau selalu di challenge sama ini atasan saya, bisa nggak kayak gini? Saya ini saya bilang saya bisa. Ya, tapi ini kasih waktu. Ya, habis itu kita pelajarin, kita analisa, tanya teman. Ini tanya kepada orang-orang yang sudah 20 tahun, 30 tahun di industri keuangan syariah. Akhirnya setelah berapa hari kita kasih lihat ini hasilnya. Ini jadi menurut saya itu nggak ada yang sulit di dunia ini. Ya, karena ini segala kesulitan itu kalau kita usahakan, kalau kita pelajari, insya Allah bisa. Ya, nggak ada yang sulit. Ini bagi saya di dunia ini nggak ada yang sulit. Dulu sempat juga kan dari Al Azhar terus ke keuangan, yang dulu sempat cuma ini sulit. Nah, saya bilang bagi saya nggak ada sulit kalau belajar. Akhirnya saya buktikan saya ini dapat nilai tinggi di kelas di pelajaran keuangan. Saya dapat nilai termasuk tertinggi, dapat A di pelajaran matematik ini yang sifatnya hitung-hitungan, ya juga saya dapat ini nilai bagus. Jadi nggak ada yang sulit ya. Kalau dulu kan orang bilang ini dari Al Azhar bisanya ngafal dong, yang ternyata kan enggak. Kalau kita mau usaha ya ini insya Allah bisa ya. Nah setelah ini kita ini ibaratnya kita mau ke industri keuangan syariah, kita harus kuasain ini kita itu pengen apa sih? Karena di industri keuangan itu banyak ini spesialisasinya. Ada yang suka marketing,
Ya, ada yang suka ini sifatnya regulasi, ada yang suka sifatnya analisa, ada yang suka ini apa ngaudit. Ya. Jadi pahami ini passionmu tuh di apa gitu. Nah, makanya ketika udah tahu passionnya, oke, misalnya sekarang saya lebih suka orang yang sering ketemu orang. Berarti orang marketing. Berarti kalian harus tahu know what to study. Kalian harus tahu apa yang harus dipelajarin. Kalian harus ini khatamin itu buku-buku marketing ini Indonesia, baik yang bersifatnya bahasa ini apa Indonesia, bahasa Inggris. Kalian harus master itu. Nah, ketika udah tahu misalnya yang sifatnya apa namanya passionnya itu di marketing, berarti nanti harus ngumpulnya sama orang-orang yang memberikan apa nuansa positif juga ya keilmuan tentang marketing. Misalnya grup-grup marketing Jogja misalnya, ikutin acara-acaranya. Ya, ini apa ikutin ini ya, selain ini apa ikut di industri keuangan syariah, kalian juga harus master di marketing. Terus nanti WhatsApp group yang profesional yang kalau bisa ikut. Nanti karena di WhatsApp group itu kalian akan melihat diskusi-diskusi yang terkini biasanya. Misalnya kemarin isu terhot yang di Indonesia misalnya itu tentang merger bank syariah. Coba perhatiin diskusi apa yang mereka diskusikan masalah merger ini. Nah, kalau misalnya ini sebelumnya kita ini menghadapi COVID-19 ini apa kira-kira masa ekonominya sedalam apa permasalahannya, terus bank syariah bisa apa? Nah, kalian dari situ juga kalian bisa nulis. Ini kalian bisa kirim ke ini majalah, kalian bisa kirim ke media lokal ya. Nah, habis itu karena webinar itu banyak sekali, kalian harus memprioritaskan webinar apa sih yang harus kalian ikut. Jangan semuanya diikutin. Ini kalau misalnya ada sehari ada 4 gitu. Ini kalian mau ikutin semua, kadang jamnya deket-deketan. Nggak bisa kalian ikutin semua. Harus fokus yang kalian ini. Yang misalnya di keuangan syariah yang keuangan syariah harus kalian prioritaskan. Misalnya ada ini apa webinar lagi tentang menjadi ahli TikTok ya tinggalkan dulu itu misalnya nih yang fokusnya di keuangan syariah kalau kalian ingin fokus. Nah, ini yang sering jadi masalah selanjutnya ketika ingin berkarir di global itu adalah masalah bahasa ya. Saya dulu ketika ini apa pertama kali di sini kita diminta untuk meng-hire staff. Jadi ketika saya pengen lah minimal ada satu yang ini apa orang Indonesia yang jadi staff saya ini apa di bank ini. Tapi beberapa kali saya ini apa request ternyata saya sempat post juga di LinkedIn, saya sempat post juga di Facebook. Tapi yang mendaftar itu maksudnya nggak qualified dari segi bahasa. Kadang CV yang kita minta aja mereka kirimkan CV bahasa Indonesia. Ini kan nggak lucu mau berkarir di global tapi CV-nya bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Inggrisnya nggak bisa ini bagi teman-teman yang di Ahmad Dahlan bahasa Inggris itu wajib dikuasain. Kalau nggak bisa bahasa Arab masih acceptable lah. Tapi kalau nggak bisa bahasa Inggris, kalian nggak bisa kemana-mana. Tadi kata ada ini banyak teman-teman juga yang di BPRS. Kalau kalian menguasain industri ini perbankan, kalau kalian juga ini paham ini bahasa Inggris, minimal kalian S2, kalian akan ada jalan untuk nggak ke bank nasional lagi, ibaratnya ke bank internasional bisa nanti ya asal menguasai ya. Nah terus kalian juga harus tahu teman-teman kalian harus bergaulnya ke siapa. Jangan bergaul sama orang-orang yang nggak mensupport ini masa depan kalian misalnya kebanyakan bergaul sama teman-teman yang hidupnya biasanya hura-hura ini tahunya cuma jalan-jalan doang ya, ini nggak nyambung sama ini target kalian 5 tahun 10 tahun kemudian. Dan ini dari teman itu kalian juga harus mencari lingkungan yang bisa mensupport kalian untuk maju ya. Nah ini yang biasanya yang kita alami yang orang ini kebanyakan yang peraih mimpi mereka bakal mengalami hal-hal yang seperti ada di gambar ini yang misalnya masalah procrastination and laziness. Ini kalau mau ngerjain sesuatu entar dulu, habis itu males. Jadi
malas ini harus dibuang jauh-jauh. Emang manusia ini nggak ada yang tiap hari semangat. Ada malasnya, tapi ingat, malas itu ini apa? Sebentar aja. Kayak misalnya kalau saya yang suka basketball, saya biasa kalau lagi malas banget itu main basket. Kalau kadang olahraga, saya selalu ini larinya ke, kalau nggak main basket ya olahraga lah, atau nelpon orang tua gitu, ngobrol-ngobrol aja. Nah, jadi ini apa? Ini harus ini apa diakalin, disiasati ini kemalasan itu. Terus ini kadang orang ini kurang motivasi. Nah, kalau ini apa kurang motivasi, tontonlah video-video motivasi yang agar kita itu keluar lagi semangatnya. Tonton juga ini apa baca juga hal-hal motivasi yang bikin kita berubah ya. Nah, ini kalau ini apa setelah termotivasi lagi, jangan masuk ke lingkungan yang salah. Ini ke grup-grup yang salah ngobrolnya, yang entah ngalur ngidul kemana. Kadang juga ini permasalahannya juga timbul permasalahan karena ini berkecimpung kepada obat-obat terlarang, ya. Ini apa salah ini apa pergaulan. Kadang juga ini ada kita kadang memiliki masalah keluarga. Ya, ini apa. Nah, terlebih dari itu semua, yang bikin kita ini apa turun enggak bersemangat itu adalah karena kita kurangnya ilmu ini apa agama. Kita enggak kenal sama Allah. Soalnya kalau kita lagi di landang masalah, kita bisa curhat. Imam Malik ya, ini salah satu ulama ya, yang ini apa madhabnya banyak dipakai juga. Imam Malik itu kalau dia curhat sama Allah, itu curhat sampai kehilangan beras satu butir aja dia curhat. Jadi curhat paling tepat itu adalah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan curhat ke orang yang salah. Kalau enggak nanti kalian mendapatkan solusi yang enggak tepat juga. Dan curhat ini yang paling tepat yang selanjutnya adalah orang tua. Itu ini apa? Nah, ini usahakan sering dekat sama orang tua, karena orang tua itulah yang ini apa nanti ini apa memotivasi kita, yang mendoakan kita. Makanya ini dalam salah satu quote ini apa disebutkan, a proven guide to get rid of procrastination, laziness, to achieve your goals and be more productive in everyday life. Jadi carilah ini apa hal-hal yang positif, lakuin sesuatu ya. Nah, selanjutnya apa? Ketika kita sudah melewati semua, kita udah tahu tuh apa yang harus dilewati. Nah, selanjutnya adalah apa yang harus kita kuasain setelah itu. Nah, ini apa yang harus saya master di dalamnya. Nah, kalian harus tahu juga tuh gap di dalam diri kalian itu apa. Contoh misalnya ini saya dulu ya. Saya dulu itu kalau ini apa ketika ingin jadi ini bankir syariah dulu, dari pas saya di Al Azhar Kairo Mesir itu, saya tahu ini ilmu praktik saya nggak ada. Ini apa saya cuma baca-baca sekilas. Nah, caranya apa? Seringlah ngobrol pada praktisi. Kalau kalian sering ngobrol kepada praktisi, kalian tahu ini apa permasalahan yang ada di industri. Kalian tahu apa yang mereka kerjakan setiap hari. Ini temuin juga regulator, ya orang BI, orang JK, ngobrol, karena mereka yang tahu ilmu praktis. Kita nggak tahu, ya. Ini makanya ini apa fahamin itu kekurangan kalian. Nah, ini selain itu, karena ini industri keuangan syariah, at least kalian juga harus mengerti ini ilmu-ilmu syariah yang ada di dalamnya. Kalian minimal harus ngerti akad-akadnya. Nah, kalau ini apa untuk go global, kalian harus paham bahasa Inggris, dan kalau misalnya kalian bisa bahasa Arab, itu adalah sebuah kelebihan. Misalnya saya ini apa ketika ditanya dulu bisa bahasa Arab nggak? Jadi waktu itu ketika saya ditanya sama ini bos ketika interview kedua yang terakhir, dia bilang, dia cuma nanya aja pakai bahasa Arab. Hal anta tatkallam al-Arabi? Ini dia nanya kan. Saya bilang, "Na'am, tatkallamtu al-Arabi." Ini terus dia bilang, ya udah kalau ente bisa ngomong bahasa Arab, ya udah terima dah katanya. Ini saya padahal udah nyiapin berhari-hari itu untuk interview sama bos paling atasnya ya, CEO-nya.
ternyata jauh ini apa cuma nanya kabar, habis itu ini ente bisa bahasa Arab apa enggak, akhirnya dia bilang saya bisa, ya, akhirnya diterima. Kadang sesimpel itu, kadang hidup ini nggak sesulit yang kita bayangkan. Kayak misalnya dulu saya ini pas S2 keuangan, yang S2 saya kedua kali, itu kita belajar hitung-hitungan ini apa kalkulasi finansial itu ribetnya minta ampun, pakai ini apa kalkulator, pakai ini rumus-rumus. Ternyata ketika kita masuk bank enggak sesulit itu. Sistem itu tinggal ini apa tinggal kita ini apa masukin angka, masuk ini, sistem akan ini apa mengkalkulasi sendiri, ya. Nah, dan ini apa yang ketiga adalah ilmu teori ini harus paham juga, karena kalau teori nggak kuat nanti prakteknya ini apa agak khawatir. Nah, biasanya akan menyimpang nanti. Nah, yang paling penting juga enggak kalah penting adalah ilmu praktek. Nah, ini didapat dari biasanya dari internship. Ya, kita misalnya datang ke OJK, Pak, saya pengen internship itu. Ini insya Allah ada tuh kayaknya slot. Ini apa misalnya nanti kita akan paham di dunia ini apa regulasi itu seperti apa. Nanti ini apa kita disuruh ini suruh itu, kita akan melihat dunia kerja itu seperti apa. Kalau ke bank juga biasanya ada internship 3 bulan. Nah, itu ini apa usahakan lumayan dapat ilmu langsung ini apa melihat langsung gimana bank syariah itu bekerja, ya. Nah, ini apa saran saya ini apa juga ke universitas adalah satu slot misalnya praktisi ngajar gitu loh kepada mahasiswa, biar mahasiswa itu tahu ini apa yang terjadi di industri keuangan syariah itu seperti apa realnya. Kadang ini kalau hanya teori aja, ini kalau realnya kita nggak tahu, kadang kita ada gap di situ. Nih, ketika kita pelajarin ekonomi syariah itu seperti ini harus mudharabah, ternyata di bank syariah nggak banyak mudharabah. Nah, itu habis itu komplain. Ya, padahal kan ini apa? Ini kita harus match ini, harus ngerti gimana praktek, gimana ini, gimana teori, harus di match kan itu. Jadi harus ada satu slot yang untuk mahasiswa yang ngajar itu para praktisi, para regulator, ya biar mereka ini apa nyambung apa yang diajarkan dosen-dosen ternyata ini apa dan apa yang terjadi di industri keuangan syariah. Nah, biasanya ini yang seorang suka ini apa langsung cari habis ini apa habis wisuda kerja, langsung habis wisuda kerja. Nah, kalian harus ini kejar juga, ini pahami juga target kalian itu seperti apa. Ini apa apakah pengen langsung kerja atau ini ambil ini S2 atau S3 atau misalnya kerja nanti habis itu S2. Jadi harus pastiin juga. Jangan bingung, ya. Kalau bingung nanti ini kerjanya nggak bagus, ini S2-nya juga nggak jalan, ya. Nah, ada juga yang pengen jadi pengusaha, ada yang pengen semuanya, ya. Akhirnya kadang-kadang pengen semuanya, salah satunya ya akhirnya nggak ini apa semuanya nggak fokus. Harus fokus. Jadi targetnya itu harus apa, ya. Nah, selain itu karena sekarang ini dunia ini sudah sangat high tech, semuanya udah bisa diakses di internet. Nah, kalian harus juga apa ibaratnya make up atau make up diri kalian itu sebisa mungkin, ya. Dengan sosial media itu kalian harus pergunakan untuk yang berkaitan dengan industri keuangan syariah. Jangan ini posting-posting yang nggak penting. Jadi ada ini saya lihat ada beberapa kali orang diwawancarain itu sebenarnya dia udah lulus, tapi HRD-nya itu iseng aja, ya, ngecek di internet ini nama orang ini, dicek Facebooknya ternyata suka memposting ujaran kebencian, akhirnya di reject. Atau dia memposting hal-hal yang nggak penting, ini akhirnya di reject. Jadi manfaatkan media sosial itu untuk mempromosikan diri kalian, posting yang bagus-bagus, ya. Jangan sampai memposting yang nggak penting akhirnya memberikan efek yang nggak bagus kepada karir kalian ke depan, ya. Ini misalnya di LinkedIn buat ini sebagus mungkin, fotonya juga foto yang bagus lah. Ini jangan foto lagi selfie gitu. Misalnya
gini dimasukin ke LinkedIn, Facebook, enggak lucu kan. Harus fotonya yang rapi, yang kelihatan lah profesional. Ya, Facebook juga, Instagram ya fokus kepada itu, Twitter ya. Nah, ini selain itu kalian juga bisa mempromosikan diri kalian melalui networking, misalnya bertemu influencer, ketemu orang-orang yang hebat dari dalam acara-acara ini penting tadi, misalnya webinar segala macam. Ya, kalian juga ini misalnya ketika ada isu, kalian juga ini usahakan nulis tuh biar namanya ada. Ya. Saya dulu sering banget nulis di majalah, dulu ada namanya majalah sharing, sekarang udah online semua. And sekarang saya ini nulisnya di Islamic Finance News, ya, majalah global keuangan syariah, pusatnya di Kuala Lumpur. Ya, ini terus ini saya juga beberapa kali diwawancarai di international magazine, newspaper segala macam. Karena itu dari nulis juga itu. Makanya kalian harus nulis, selain kalian membaca, ketemu orang-orang, tapi kalian juga harus nulis biar kalian itu diakui kapasitasnya. Ya. Nah, yang nggak kalah penting adalah, ini yang bahasa saya adalah the invisible hands of your success. Nah ini kadang kita sering terlalu semangat mengusahakan ini dan itu, tapi kita lupa ada ini seorang yang paling sangat berperan dalam hidup kalian, yaitu adalah orang tua yang selalu mendoakan mengangkat tangannya tiap hari, tiap sholat, tahajud segala macam. Itu orang tua, itu orang yang kalian harus deketin, baikin hatinya, ya, tenangin hatinya, senangin orang hatinya. Insya Allah jalannya cepat ya. Siapa? Orang tua. Dan yang kedua adalah guru-guru kalian, dosen. Deketin dosen-dosen kalian itu. Ya, karena ilmunya itu adalah berkah. Kalau kalian nggak disukai dosen, ya, yang ini selama nggak melanggar aturan Allah, maka ilmunya jadi nggak berkah. Makanya dulu kalau saya selalu deketin dosen, nanya baca apa itu terus kurang ngerti, deketin dosennya, misalnya saya nggak paham ini gimana. Nih, kadang-kadang saya kejar dosennya di mana gitu, saya tanya gitu. Ini keinginan tahu tuh, ini bagi saya ilmu itu nomor satu. Ya, kalau saya nggak punya ilmu, habislah saya. Dan ilmu itu nggak hanya ilmu aja ngafal, tapi berkahnya. Kalau kita dapat berkahnya ilmu, kadang dapat aja tuh ide bagaimana mengimplementasikan ilmu tersebut. Dan yang nomor 3, jangan lupa juga orang yang bisa aja yang orang doa orang yang kalian bantu itu adalah mereka mendoakan kalian, ya, mendoakan kalian ketika kalian nggak tahu, ya, atau ketika kalian melakukan hal yang baik itu didoain, tahu-tahu didengar sama Allah, ya. Ini salah satu hadisnya yang ada di Riyadhus Shalihin, ini saya pegang banget ini. Saya senang banget dengan hadis ini. An Abi Darda ini Uwaimir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tabghuni ad-du'afa fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Jadi kita ini seringlah melakukan kebaikan. Baik itu sedekah, menolong, ini bukan yang sifatnya materi, menolong ketika ada orang jatuh dibantu, ketika ada yang membutuhkan pertolongan, ada misalnya minta antar kita bantu ketika kita dia membutuhkan. Kadang ada orang yang misalnya makan aja susah, kita bantu kasih makan. Kadang ketika mereka memberikan doa itu kita membantu, malamnya tiba-tiba dia doa, ya Allah sehatkanlah orang ini, ya, ini berikanlah rizkinya. Kadang itu lebih dekat doa orang-orang yang kepepet itu, kadang-kadang lebih dekat sama Allah ketika dia doa, dia dikabulin doanya sama Allah. Mungkin itu juga yang menyebabkan kalian nanti akan sukses ke depannya. Makanya saya senang selalu ingat dengan hadis ini. Jadi kalau saya bisa bantu orang, saya akan usahakan bantu, terutama orang-orang sekitar, khususnya tetangga-tetangga, ya, tetangga saya di Indonesia, tetangga mertua saya misalnya, itu orang-orang yang harus kita bantu, ya, karena apalagi mereka ketika mereka doakan tuh kayak lebih tulus, ya, dari yang kita bayangkan.
terus keluarga kita, lingkungan kita, ini saudara kita, ya, adik beradik kita, ini apa, keluarga dekat, keluarga jauh, itu juga kalau kita bantu bisa aja sering ini apa, doa mereka juga dikabulkan. Dan juga teman, kadang ini apa, orang-orang yang bersahabat karena Allah ini mereka saling mendoakan. Nah, bisa jadi juga doa mereka ini dikabulin sama Allah, ya. Nah, yang selanjutnya adalah saya paham ini sebagai mahasiswa dulu, jadi saya juga mengalami kadang kita itu melihat dunia itu seakan-akan kita adalah yang paling mengerti tentang dunia. Coba kita lihat, bandingkan, ini ada 4 orang, ya, yang melihat dunia dengan gaya masing-masing. Bagi yang melihat yang hanya fokus pada harta, mereka nggak bisa melihat keindahan dunia karena mereka itu selalu dikejar-kejar terus, harus seperti ini, harus seperti itu. Dia akhirnya nggak bisa menikmati keindahan hidup. Bagi yang hanya fokus pada ini apa, ilmu, yang seperti orang kedua ini, dia akan melihat dunia itu enggak indah, tapi belum merasakan indah yang seutuhnya, ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan orang yang nomor 3 ini, dia memiliki ilmu dan dia juga mengatakan dia akan merasa menikmati hidup ini seutuhnya, ya. Yang lebih parah lagi udah nggak punya ilmu, nggak punya harta, akhirnya dunia ini terlihat serasa suram sekali. Makanya ini apa, kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalian harus be wise, harus ini apa, orang yang penuh hikmah lah. Karena permasalahan orang itu ketika dia ini mengatakan sesuatu, dia nggak punya ilmunya, ya. Makanya belajar terus, jangan pernah berhenti belajar, meskipun sampai ini sudah profesor, doktor pun tetap harus belajar. Manusia itu harus belajar, ya. Ini jadi ini apa, jangan sampai kita mengatakan sesuatu apa yang enggak kita. Jadi sebelum kita mengatakan sesuatu itu kita harus ini belajar dulu, analisa dulu. Jadi makanya ketika ini apa, kalau orang ini apa, kalian mahasiswa bisa seperti ini, insya Allah hoax nggak akan ada, ya. Sekarang kan banyak hoax itu kan gara-gara orang yang nggak dianalisa dulu, nggak disaring dulu, semuanya sepertinya kalau dia suka dia di-share, ya. Akhirnya banyak orang yang ini kena fitnah akhirnya. Nah, yang terakhir, karena bagi saya ini apa, nama ini apa, perkataan Imam Syafi'i ini adalah sangat ini dalam di saya. Imam Syafi'i adalah salah satu ulama yang mazhabnya dipakai di Indonesia. Mungkin saya namain anak saya juga ya, Syafi'i juga, dan di akhirnya, ya. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi sebagai informasi aja, saya dulu kalau belajar itu jam 2 itu saya udah bangun. Kalau ini apalagi khususnya pas lagi apa, kalau di Mesir itu 2 bulan sebelum ujian itu saya udah belajarnya udah banyak itu. Jam 2 udah bangun. Kalau biasanya subuh bangun kan, atau sebelum subuh. Ini kalau udah musimnya belajar itu jam 2 bangun, tahajud, belajar nanti sampai subuh sholat, ini habis sarapan, habis itu ini olahraga dikit, belajar lagi. Itu sampai kadang-kadang malam itu ketika udah bosan banget, saya belajar itu ngadep tembok. Ini ibaratnya ini saya bilang saya nggak mau ini apa, nanti saya akan mengalami perihnya kebodohan gara-gara saya nggak belajar. Ya, jadi makanya belajar ini apa, jangan pernah ini lepas itu tangan dari buku, ya. Makanya ini salah satu orang-orang yang suka belajar itu mereka adalah yang dekat dengan gurunya, dekat. Makanya saya bilang dekati dosenmu, ya. Ketika habis dekati dosen, kamu bisa minta ini ke mereka ilmunya, berkahnya, ini belajar ini apa, tata keramanya, adabnya. Dan jadilah mahasiswa yang selalu siap jika diminta tolong sama dosen. Jangan seperti apa namanya, seakan-akan saya juga bingung. Kadang ada mahasiswa yang ngerasa lebih sibuk dari dosen, ya. Kadang ini apa, itu yang kadang-kadang ini berarti jangan berkahnya nggak ada tuh, ya. Ini ketika ada mahasiswa ngerasa lebih penting ini apa, mau ketemu dosen, dianya yang ngatur waktu.
ya. Dan selanjutnya belajarlah dari banyak guru yang mumpuni, belajar dari orang yang tepat, orang yang mengerti, ya. Jangan belajar dari orang yang nggak ngerti. Nanti kita ikutan ini diturunin jadi orang nggak ngerti juga, ya. Dan juga belajar dari ahlinya, ya, yang praktisi, dia juga ngerti teori, ngerti praktek, itu harus juga kita dekatin. Dan terakhir adalah mintalah doa orang tua ketika kita belajar, agar kita itu memiliki kekuatan untuk mencapai apa yang kita impikan, cita-citakan. Toh kalau nanti kita yang berhasil adalah orang tua kita yang paling banyak mendapatkan berkahnya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Ini sharing. Mungkin nanti kalau ada yang nanya gimana dulu ini prosesnya di sini atau segala macam, gimana ini biar ini proses rekrutmennya juga bolehlah nanti akan saya share. Mungkin itu saja ini presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Lofi. Terima kasih Mas Iman Tasrami Hajat atas pemaparannya, sangat luar biasa dan inspiring, sangat mencerahkan bagi kita yang ada di sini dan seluruh peserta. Tentunya sangat menarik, ada beberapa hal, namun saya tidak bisa menyampaikan semuanya, hanya menyimpulkan bahwa salah satu kendala barangkali yang perlu diperhatikan oleh para peserta dan kita semua untuk menjadi bankir internasional ada language barrier, ya, kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi salah satu yang harus disiapkan sekali adalah bahasa, baik Arab maupun Inggris, dan tentunya peran orang-orang di sekitar kita. Barangkali tadi Pak Iman juga menjelaskan bahwa ada peran-peran orang-orang di sekitar kita yang bisa memberikan dampak yang besar kepada kesuksesan kita di menjadi bankir syariah. Nah, untuk memberikan waktu kepada seluruh peserta, perlu saya sampaikan ada sesi tanya jawab pada kesempatan ini. Barangkali satu atau dua pertanyaan bisa langsung menanyakan melalui sambungan ini atau bisa melalui chat yang ada di perangkat lunak masing-masing peserta. Silakan, barangkali yang akan menanyakan. Bisa angkat tangan. Ada? Itu ada yang menanya tuh, Trianugrah. Muhammad Zikri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Nugroho Agung Dewanto dengan Pak Parjiman, bahwa berdasarkan survei, masyarakat Indonesia lebih memilih permasalahan reputasi dibandingkan dengan konsep syariah yang ditawarkan oleh bank syariah. Padahal Indonesia ini berdasarkan dengan IFCI, Islamic Finance Country Index, mengatakan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua ekonomi syariah di dunia. Jadi bagaimana caranya untuk meningkatkan perbankan syariah di Indonesia? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Jibril. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada peserta dari Asbisindo, baik jajaran direktur maupun direksi, untuk memberikan pertanyaan. Silakan, kesempatan ini. Belum ada respon? Atau tanya ada nggak lowongan di Bank Oman, ya, mau pindah dari
bankir syariah di Jogja pindah ke Oman itu? Kalau tidak ada, sambil menunggu barangkali langsung saja kepada Mas Iman untuk memberikan komentar atau jawaban atas pertanyaan dari salah satu peserta. Ya, terima kasih pada ini peserta tadi. Ya, bagaimana kita meningkatkan market share perbankan syariah? Padahal di Indonesia dari segi indeksnya pengetahuan bank syariah itu lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Kalau dari segi knowledge index memang benar kita termasuk negara yang dari segi kemajuan akademianya itu termasuk top ya. Kita lihat hampir semua kampus Indonesia banyak sekali mereka memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswanya untuk belajar industri tentang keuangan syariah. Sedangkan di luar, di Oman sendiri, saya ingin melihat itu masih enggak semasif di Indonesia tentang dalam hal keilmuan tentang industri keuangan syariahnya. Kampusnya aja saya termasuk salah satu dosen visiting professor di situ mengajar tentang industri keuangan syariah. Itu maksudnya mereka baru sifatnya subjek 1-2 biji aja. Kalau di Indonesia udah sifatnya prodi atau ini bahkan ini fakultas ya. Makanya ini masih agak tertinggal dari segi knowledge. Tapi kelebihan ini di Oman ya. Ini pengalaman Oman ya. Mungkin ini Indonesia juga mungkin bisa melihat dari sisi positifnya. Di Oman itu mereka sangat tertinggal daripada negara tetangganya, khususnya Emirates. Ya, Emirates itu market share ini perbankan syariahnya udah 30-40%. Sedangkan Oman itu baru mulai perbankan syariah ini di 2013 Januari. Setelah mengeluarkan Royal Decree nomor 69 tahun 2012 bulan Desember ya. Jadi di sini kalau ini Oman itu kalau ingin melakukan sesuatu itu harus memiliki landasan dasar yang itu dikeluarkan oleh sultan. Nah, sultan itu dia akan mengeluarkan Royal Decree namanya. Nah, ini tapi Oman dia nggak mau ini sama dengan negara ini tetangganya, nggak mau ini mengulangi kesalahan yang terjadi di negara-negara lain ketika mengimplementasikan bank syariah. Jadi mereka pertama kali yang mereka lakukan ini ketika ini udah ada Royal Decree itu mereka mengubah banking law mereka. Jadi ada tambahan di ini undang-undang perbankan dari 121 sampai 127. Yang paling ini menarik di situ bahwa disebutkan bahwa dalam menjalankan transaksinya perbankan syariah dibebaskan dari segala macam fees, termasuk misalnya ketika ini bank syariah mengadakan jual beli murabahah itu nggak ada pajaknya, nggak ada fee-nya ini 2 kali double di situ seperti yang kita alami di Indonesia. Itu yang poin pertama. Terus poin kedua, setelah banking law dirubah, ditambahkan bank sentral mengundang para praktisi ini terbaik dari berbagai macam ini negara. Tapi sayang Indonesia nggak ada salah satunya untuk mendesain sebuah regulasi yang itu membawahi segala bentuk transaksi, regulasi, resiko segala macam, termasuk syariah governance. Ya, jadi meskipun ini Oman tertinggal, ini telat ini mengeluarkan industri keuangan, tapi mereka punya set regulasi yang itu lebih advance dibandingkan Emirates dan Malaysia. Misalnya contoh ketika saya ini ngobrol dulu dengan salah satu profesor di Malaysia, dia juga Dewan Syariah di sana. Dia bilang ketika ini presentasikan tentang syariah audit, mereka mengatakan ini Dewan Komisaris
itu harus mendapatkan training berkaitan dengan syariah minimal setahun sekali. Ini, dan itu harus ada di dalam regulasi. Dan saya sampaikan, Prof, di Oman itu sudah ada regulasinya. Ini, dan ini Dewan Komisaris itu harus memiliki pengetahuan tentang industri keuangan syariah termasuk fikih. Oh iya ya katanya, yakini kita. Nah dan ini di dalam ini regulasi lain pun, di dalam regulasi ini ada juga yang sifatnya tentang syariah governance framework, kerangka regulasi syariah. Ketika saya ngomong syariah bukan bank syariah ya, syariah yang sifatnya lebih spesifik. Syariah governance itu toolnya adalah ada dewan syariah, dewan pengawas syariah. Kalau di level ini perbankan ada kepala syariah yang levelnya minimal di bawah ini, kalau nggak direksi di bawah satu level di bawah direksi. Ada ini syariah audit, ada syariah compliance, ada syariah risk, ada segala macam. Dan itu udah ada semua di Oman. Untuk ini terus harus ada eksternal syariah audit. Di level bank sentral yang kita punya High Sharia Supervisory Authority itu komplit. Dan ini mohon maaf, di Indonesia kita belum punya. Ya, kita ini ibaratnya syariah di nice to have. Bahkan saya pernah mengunjungi salah satu bank syariah besar di Indonesia. Saya tanya berapa orang bagian syariahnya. Dia bilang satu orang. Bayangin bank segede itu orang syariahnya cuma satu orang, dan itu hanya fokus di syariah compliance. Jadi karena memang secara regulasinya OJK belum punya ini. Mohon maaf Pak Berjiman ya. Jadi ini kita belum punya syariah governance. Nah itu beda sama Oman. Mereka menyiapkan itu dengan siap gitu loh. Makanya ketika ada orang IMF, orang Thomson Reuters ini ketika datang ke Oman, dia bilang Oman ini paling beda, regulasinya komplit sekali katanya. Ini meskipun dia telat, tapi secara regulasi mereka komplit. Jadi Oman ini mempunyai regulasi yang disebut Islamic Banking Regulatory Framework. Impact-nya apa? Impact-nya target bank sentral yang dulu market share 10% itu di tahun 2002 atau tahun 2003, di tahun 2020 itu market share ini bank syariah udah mencapai 14%. Ya, jadi kata ini CBO Central Bank of Oman, ini sebenarnya di luar ekspektasi kita ini bisa cepat seperti ini. Nah, itu juga dari segi regulasi, dan juga harus ada ibaratnya bottom up approach. Ini harus dari atas itu juga mensupport. Misalnya sekarang alhamdulillah kita mendapatkan kabar bahagia adanya merger bank syariah ini BUMN syariah di Indonesia itu akan menjadi bank syariah terbesar 10 besar di dunia nanti. Ini termasuk konsep bottom up approach. Akhirnya nanti kalau ini bank syariah bisa bergerak lebih luas lagi, maka market share-nya akan tinggi. Nggak hanya 6%, bisa juga melonjak pada 7-8 dalam sampai 10% dalam 3 tahun 4 tahun ke depan. Saya ini sangat yakin itu. Nah, ini jadi usulannya kalau ingin market share-nya besar harus ada polesan bottom up approach itu dari pemerintah. Ya, dan ini kita sudah melihat sedikit demi sedikit pemerintah akhirnya memberikan support untuk bank syariah lebih maju agar bisa go global. Itu dari saya. Terima kasih. Sangat jelas dan sangat memberikan wawasan tentang bagaimana cara meningkatkan market share ya. Berbagi pengalaman dari bagaimana Oman itu meningkatkan market share dari berbagai macam effort ya, dari regulator, pemerintah dan lain sebagainya. Tentunya dukungan regulator di Oman sangat bagus. Mudah-mudahan di Indonesia sebenarnya sudah bagus, tinggal bagaimana nanti meningkatkan. Peserta Stadium General pada siang hari ini barangkali waktu kita sangat terbatas sehingga cukup satu pertanyaan saja. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Parjiman
selaku Ketua Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Bapak Nugroho Agung Dewanto selaku Ketua DPW Asbisindo Yogyakarta, dan yang saya banggakan rekan kita, sahabat kita Bapak Iman Sastra Mahajat PhD yang telah memberikan banyak sekali informasi, wawasan, pengetahuan, dan pengalaman selama menjadi bankir dan ditularkan kepada teman-teman mahasiswa dan juga praktisi yang hadir pada webinar siang hari ini. Tentunya tidak lupa kembali saya ucapkan terima kasih. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Asbisindo yang tadi sudah saya sebutkan satu persatu. Ya, kemudian dari Bank Umum Syariah ada Bank Syariah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta, Bank Negara Indonesia Syariah atau BNI Syariah, kemudian Bank Muamalat Yogyakarta, BRIS, Bank Rakyat Indonesia Syariah, kemudian Bank Permata Syariah, dan yang terakhir adalah Bank BTN Syariah yang telah memberikan kontribusi sama-sama memberikan support kepada acara kita semuanya. Terima kasih kepada seluruh audien yang telah ikut serta dalam acara Stadium General kita atas inisiasi, atas kerjasama dari Asbisindo Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Kami berharap ini bukan yang pertama dan yang terakhir, Mas Iman dan Otoritas Jasa Keuangan Asbisindo. Di lain kesempatan kita akan lanjutkan di acara Bulan Inklusi Keuangan ini, yakni lomba-lomba di antara lomba virtual goes, kemudian lomba TikTok ya, lomba TikTok ekonomi Islam atau lomba TikTok perbankan syariah. Dan kabar baiknya, seluruh peserta pada acara hari ini akan mendapatkan door prize berupa tabungan dari seluruh perbankan syariah yang ada di Indonesia yang sudah saya sebutkan tadi. Masing-masing peserta akan mendapatkan itu. Terima kasih kepada Asbisindo dan kepada Otoritas Jasa Keuangan sekali lagi kami haturkan. Oleh karena itu, untuk menutup acara ini, saya minta kepada Pak Iman untuk memberikan statement, closing statement ya, barangkali 1 menit untuk kepada peserta semuanya.